Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dan teman-teman dimanapun Anda berada pada sore hari ini. Senang bertemu kembali bersama dengan kami di acara talkshow kami, yaitu Komunitas Anak Muda Indonesia. Haleluya. Rekan-rekan sekalian dimanapun berada pada sore hari ini, kita membahas materi yang sangat luar biasa pada hari ini yang memberkati kita mengenai rahasia menghadapi cobaan hidup. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam pembahasan kita hari ini ada narasumber kita dan ada juga bintang tamu kita di studio yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini, dan semoga ini memberkati kita semua dan kita akan diberkati melalui pesan-pesan firman Tuhan. Pada hari ini saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mulai acara kita mau bernyanyi terlebih dahulu. Kepada para tim dipersilakan. Say
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada sore hari ini Engkau pertemukan kami di tempat ini. Kami bersyukur kami dapat mengadakan ibadah live streaming ini kembali, yaitu ibadah komunitas anak muda Indonesia. Bapa yang maha baik, biarlah Engkau memimpin ibadah ini. Engkau Tuhan yang campur tangan, dan semua pendengar kami diberkati oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sungguh-sungguh menguatkan kami, Amin. menguatkan para pendengar kami, sehingga semuanya kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Urapi hamba Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa pada sore hari ini kita sedang memuji Tuhan. Kita sudah memuliakan Tuhan yang begitu luar biasa. Hari ini kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa orang percaya ditempatkan di bumi ini oleh Tuhan. Alkitab berkata digambarkan ibarat domba di tengah-tengah serigala. Sekali lagi bahwa Alkitab digambarkan kehidupan manusia di bumi ini diibaratkan domba di tengah-tengah serigala. Domba dikenal begitu lemah, serigala dikenal begitu buas. Tentu saja dia harus sangat berhati-hati di dalam kelemahannya terhadap serigala di setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita membutuhkan sikap untuk dapat menghadapi segala tantangan, rintangan hidup yang sedang kita jalani hari ini. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan saya beri judul, atau sudah diberikan judul tema untuk firman Tuhan untuk sore hari ini bagi kita adalah rahasia menghadapi cobaan hidup. Yang menjadi pertanyaannya adalah rahasia apa yang harus kita miliki untuk menghadapi cobaan hidup. Sekali lagi, rahasia apa yang menjadi kunci utama, sikap utama yang harus kita lakukan sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah kehidupan saat-saat ini, di dalam setiap pergumulan, persoalan, rahasia apa yang harus kita lakukan? Kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-15. Sekali lagi, Matius pasal ke-15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Saya bacakan untuk kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu, berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang sediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
apa yang kita pelajari dari perikop ini, apa yang harus kita ambil rahasia untuk menghadapi cobaan hidup di hari-hari ini. Begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan di dalam hidup kita. Namun apa yang harus kita pelajari dari perikop ini? Ini adalah berbicara tentang perempuan Kanaan yang percaya, yaitu Siro Felicia. Perempuan Siro Felicia, saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang mengalami suatu masalah pergumulan di dalam hidupnya. Maka dikatakan di ayat yang ke-22, berseru, perempuan itu berseru kepada Tuhan. Selanjutnya kalau kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, bahwa tadi saya sampaikan yang menjadi pertanyaannya adalah rahasia apa yang menjadi sikap kita untuk kita miliki menghadapi masa-masa sulit ini, masa-masa cobaan ini. Sikap apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-22, perempuan Kanaan yang percaya, perempuan Siro Felicia ini berseru kepada Tuhan. Masalah hidupnya yaitu dia mengalami persoalan di dalam keluarga, anaknya menderita sakit. Namun saudara dikasihi Tuhan, langkah yang pertama, rahasia yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita miliki dalam menghadapi situasi, kondisi pada saat-saat ini, hidup kita, yang pertama, pantang menyerah. Sekali lagi, pantang menyerah. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Perempuan Siro Felicia ini datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Yang pertama, dia datang kepada Tuhan pantang menyerah, memuji Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian pantang menyerah? Karena saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Terbukti di ayat selanjutnya, ayat 23. Namun perempuan Siro Felicia ini mendekat kepada Tuhan, terus datang kepada Tuhan. Artinya apa? Di dalam setiap persoalan kita jangan pantang menyerah. Berseru artinya saudara yang dikasihi Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, terbuka diri di hadapan Tuhan. Jangan berhenti berdoa atau berseru kepada Tuhan. Jangan berhenti mencari Tuhan. Kadangkala bahwa di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, kita sering lari di hadapan Tuhan, bahkan menimbulkan suatu reaksi-reaksi yang menimbulkan kerugian di dalam hidup manusia. Akan tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita ketika kita mengalami suatu cobaan, apakah kita mau mencari Tuhan, mencari keselamatan Tuhan, berseru kepada Tuhan ketika kita menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita? Perempuan Siro Felicia ini berseru kepada Tuhan, buka hati di hadapan Tuhan. Bukankah di dalam firman Tuhan berkata, Yesaya pasal 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara Tuhan, kita mau mencari Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, seruan kepada Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, kita mau mengenal Tuhan, tidak cukup hanya untuk mengenal Tuhan saja, namun kita harus mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rahasia menghadapi cobaan hidup. Yang pertama adalah pantang menyerah, dan yang kedua yang harus kita belajar dari perikop perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan itu berseru kepada Tuhan. Yang langkah kedua, rahasia yang kita harus pelajari di ayat yang ke-25. Saudara Natalisman boleh membacakan kepada kita ayat 25. Demikian puji firman Tuhan.
Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Haleluya, luar biasa ya. Di situ ada kalimat Tuhan, tolonglah aku. Amin. Tolonglah aku Tuhan. Itu firman Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Apa yang harus kita pelajari dari situ? Rahasia yang kedua, untuk menghadapi cobaan hidup ini, sikap yang harus kita lakukan yaitu menghadap Tuhan dengan rendah hati. Kenapa kita harus menghadap Tuhan dengan rendah hati, saudara-saudara? Bahwa kita melihat perempuan Sirofelicia ini, meskipun murid-muridnya ingin mengusir dia, namun dia terus mendekat kepada Tuhan. Di dalam hidupnya dia tetap menyembah Tuhan, meskipun tidak dianggap oleh Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian? Ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawabnya. Saudara, beda menjawab dengan mendengar. Namun ketika ada masalah, seharusnya kita datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan dengan rendah hati. Perempuan Felicia itu dikatakan dia terus mendekat kepada Tuhan. Namun Tuhan Yesus mengatakan, bahkan di dalam bahasa Yunani ada kalimat di situ dikatakan anjing. Saudara, kalau di dalam bahasa Yunani anjing adalah kunario. Perempuan Sirofelicia ini diibaratkan seekor anjing, saudara-saudara. Artinya apa? Ketika kita menghadapi sesuatu, kita jangan pantang menyerah. Dan yang kedua, kita menghadap Tuhan dengan rendah hati. Kita tahu bahwa Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita. Semakin mendekat diri dengan Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan Kanaan ini ketika dia berseru kepada Tuhan, dia datang menyembah Tuhan. Ada kata menyembah di situ, saudara-saudara kata Tuhan. Di dalam bahasa Yunani, kata menyembah di situ, proskuneo, berasal dari dua kata, pros dan kuneo. Kalau pros, saudara yang dikasih Tuhan, adalah dekat. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa perempuan Kanaan itu dia mendekat kepada Tuhan. Kata dasarnya adalah dekat. Makanya dikatakan pros kuneo. Kuneo artinya adalah anjing di dalam bahasa Yunani. Tapi pada dasar pada waktu itu, arti anjing itu adalah peliharaan bagi mereka. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak patut diberikan kepada anjing. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadap Tuhan, begitu banyak ujian yang kita lalui. Dan begitu juga persoalan masalah cobaan yang dihadapi oleh Lazarus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lazarus mau mati itu adalah sahabat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak datang tepat pada waktunya untuk menyembuhkan Lazarus. Kadang-kala cara Tuhan, waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita, saudara-saudara. Itulah yang merupakan hidup kita ketika kita tidak pantang menyerah apapun cobaan persoalan. Dan yang kedua adalah menghadap Tuhan dengan rendah hati di dalam kehidupan kita. Rendahkan hati kita di depan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rahasia menghadapi cobaan, sikap yang harus kita miliki untuk menghadapi cobaan hidup ini. Yang ketiga, mari kita baca di ayat yang ke-25. Mohon maaf, di ayat ke-28 boleh saudara Natalisma membaca bagi kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Rahasia yang harus kita miliki untuk menghadapi cobaan hidup.
Yang ketiga, saudara-saudara dikasihi Tuhan, memiliki iman yang utuh. Sekali lagi, memiliki iman yang utuh. Iman tanpa ada sedikit pun keraguan. Iman tanpa sedikit pun ada kebimbangan. Perempuan Kanaan, meskipun dia tidak direspon oleh Tuhan Yesus, namun dia datang ke hadapan Tuhan dengan imannya tanpa tergoyahkan. Sekalipun dia ibaratkan seperti seekor anjing, sekalipun perempuan Siro Kanaan ini mau diusir oleh murid-murid Yesus. Mereka suruh, Tuhan Yesus suruh dia pergi. Tapi dia memiliki iman yang utuh. Iman yang utuh yang dimaksud adalah iman tanpa ada sedikit keraguan. Iman tanpa ada sedikit kebimbangan. Jangan ragu. Kalau kita melihat dalam bahasa Yunani, iman adalah pistis. Ada dua kata di situ, saudara kasih Tuhan. Ada kata sifat dan ada kata kerja. Kata sifat, ya, dan yang kedua kata kerja, yaitu percaya. Hari ini saudara-saudara, saya yakin bahwa iman saudara yang menyelamatkan saudara, karena saudara percaya di hadapan Tuhan, beriman kepada Tuhan. Apa maknanya iman ini? Untuk kita pahami, untuk kita pelajari, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maknanya adalah percaya dan menerima suatu kebenaran. Maknanya adalah mempercayakan diri kita, mengandalkan Tuhan. Itu iman. Dan selanjutnya kesetiaan. Setelah kesetiaan, maka timbul yang namanya ketaatan. Matius pasal 17 ayat 20 berkata, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu, maka akan pindah. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, seharusnya iman kita itu bertumbuh. Iman kita bertumbuh diuji, saudara-saudara, Bapak Ibu, melalui sebuah cobaan, melalui sebuah pergumulan, melalui setiap persoalan-persoalan yang harus kita, bahkan permasalahan yang kita hadapi. Iman kita di situ diuji. Apakah iman kita utuh atau amburadul? Iman kita bertumbuh atau mati? Iman bukan berbicara kuantitas, saudara-saudara. Iman berbicara tentang kualitas atau jumlah. Firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu memiliki atau mempunyai iman sebesar sebiji sesawi. Tuhan tidak meminta sebesar gunung Merapi, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kita memiliki iman hanya sebiji sesawi, maka kita berkata, pindah di gunung, pindah. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau luruskan sedikit. Gunung yang dimaksud adalah bukan gunung Siron, bukan gunung Merapi, bukan gunung apa. Gunung yang dimaksud adalah sangat simpel sekali. Kalau kita membawa dalam kata-kata sehari-hari, gunungnya di situ adalah masalah kita. Kita percaya kepada Tuhan. Kita mengimani bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, begitu banyak cobaan yang kita alami, begitu banyak cobaan yang kita rasakan. Mungkin saat-saat ini kita kehilangan sesuatu yang ada pada diri kita. Tapi saya mau katakan, percayalah kepada Tuhan. Jangan menyerah. Terus mendekat, bangun hubunganmu di hadapan Tuhan. Menghadap Tuhanlah dengan rendah hati. Dan kita harus memiliki iman yang utuh.
tanpa keraguan, tanpa kebimbangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar, kalau kita melihat salah satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu tentang Ayub. Ayub kehilangan, saudara yang dikasihi Tuhan, kehilangan segala sesuatu yang dia miliki, hartanya, anaknya. Namun kita melihat dari situ, Ayub adalah orang yang saleh, jujur, setia di hadapan Tuhan. Akankah Ayub pantang menyerah, putus asa? Tidak. Malah dia datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dia berkata, begitu luar biasa. Dari kandungan ibuku aku dilahirkan dengan telanjang. Begitu juga dia kembali. Artinya apa, saudara dikasih Tuhan? Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita pada saat ini, hari ini, ketika kita mengalami suatu kehilangan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu semua hanya titipan Tuhan. Dan kita di dunia ini sementara ini adalah hanya seorang pengelola saja, tidak lebih. Makanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengelola sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kita, percaya, imani, memiliki iman yang utuh, maka akan mukjizat terjadi di dalam kehidupan. Perempuan Kanaan yang percaya ini, perempuan Sirofelesia ini, dia mengalami suatu mukjizat di dalam kehidupannya. Ketika dia menghadapi persoalan, dia melalui begitu banyak rintangan, namun hasilnya memuaskan. Tuhan Yesus menghendaki apa yang dia minta, apa yang dia mohon kepada Tuhan. Saya yakin dan sangat terlalu yakin, Bapak Ibu, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percayalah segala sesuatunya tidak ada yang mustahil. Begitulah firman Tuhan untuk sore hari ini bagi kita. Kiranya memberkati saya dan saudara-saudara dimanapun berada. Haleluya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan daripada hambanya bahwa kita dalam menghadapi pencobaan dalam dunia ini jangan mudah menyerah, pantang menyerah, dan tetap memohon kepada Tuhan dan memiliki iman yang utuh. Yes. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita tidak luput dari persoalan, dari ujian, dan juga dari pencobaan yang kita hadapi. Ya, tetapi ingat, janji Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Yes. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amen. Nah, kita pegang teguh firman Tuhan ini. Jikalau izinkan kesulitan, cobaan, tantangan hidup dan persoalan dalam hidup kita, kita yakini bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Amen. Untuk menghadapinya. Kita yakini bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Amen. Itu perlu kita yakini, saudara. Yes. Karena kalau ini kita ragu, kita akan lemah dan bahkan kita bisa jatuh, saudara. Nah, dalam kehidupan ini seperti Ayub, saudara, dia mengalami pergumulan, dia mengalami kehilangan yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi Ayub tidak jatuh, saudara. Ayub berkata, segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Yeah. Aku lahir dengan telanjang dan kembali dengan telanjang. Dengan kata lain, apa yang dia miliki itu berasal daripada Tuhan. Amin. Nah, karena itu, saudaraku, dengan ucapan syukur, dengan ucapan daripada Ayub ini, Tuhan melakukan perkara ajaib, dikembalikan lagi berkali-kali lipat, saudaraku. Harta miliknya, saudara. Amin. Luar biasa. Jadi karena itu, saudaraku, persoalan apapun yang saudara hadapi pada saat ini, pergumulan apapun yang saudara hadapi, saya tidak tahu, kita masing-masing berbeda-beda. Gunung-gunung persoalan kita pasti berbeda-beda, saudara. Tidak sama. Tetapi
Tuhan berkata, pada saat kita memiliki iman sebesar biji sesawi, persoalan apapun yang kita hadapi, gunung setinggi apapun persoalan kita, Tuhan akan memampukan kita untuk menghalau. Tuhan akan memampukan kita menghadapi gunung-gunung persoalan itu, saudaraku. Yakinlah, yakinlah. Seperti kata Rasul Paulus, bersama dengan Tuhan aku akan melakukan, aku akan mampu menghadapi perkara-perkara besar. Yes. Ya, Amin. bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah jawaban dalam hidup kita. Tuhan pemberi jalan keluar bagi kita. Karena itu jangan pernah putus asa, saudaraku. Amin. Jangan pernah imanmu lemah. Yes. Jangan pernah tawar hati itu, saudara. Haleluya. Ayo mari berseru seperti perempuan Kanaan tadi. Dia berseru meskipun seolah dia diabaikan, saudara. Tetapi dia berseru dengan iman yang kokoh, saudara. Amin. Dengan iman yang teguh. Sehingga Tuhan Yesus berkata, besar imanmu, Oke. jadilah seperti imanmu itu, saudara. Luar biasa, ya. Oke. Perempuan Kanaan ini akhirnya dijawab oleh Tuhan, saudaraku. Jadilah seperti yang kau imani itu. Amin. Luar biasa. Luar Jadi saudara dan saya menghadapi persoalan, imanilah, yakinilah bahwa tangan Tuhan pasti menolong kita. Yes. Amin. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Apakah saudara yakin? Yes. Harus yakin, saudaraku. Amin, amin. Jangan pernah ada keraguan di hatimu, ya. Persoalan yang kita hadapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan persoalan yang dihadapi Ayub, saudara. Oke. Tidak ada apa-apanya ya, Ya, Natalis, ya. betul sekali. Sangat kecil. Lihat. Sangat kecil persoalan yang kita hadapi. Oke, tidak sebanding ya? Enggak sebanding. Betul Kalau sekali. Ayub, anaknya meninggal, Oke. hartanya habis, Iya. istrinya ngajarin dia untuk mengutuki Allah. Oke. Jadi istrinya nggak mendukung dia. Betul sekali. Kutuki aja Allahmu itu katanya. Sahabat-sahabatnya juga ya. Iya, sahabat-sahabatnya Iya. juga membiarkan dia. Betul Sampai Ayub berkata begini kepada istrinya, Iya. kamu seperti perempuan gila. Waduh. Kamu hanya mau menerima yang baik Yang dari baik, Tuhan. luar Yang biasa. buruk nggak mau. Kata Ayub, bahasanya Oke. bagus sekali ya. Betul sekali. Dia nggak ngatakan begini, oh iya benar istriku. Nggak gitu ya. Dia luar biasa Oke. ya. Dia katakan jangan hanya menerima yang baik-baik saja Yes. yang dari Tuhan. Oke. Jadi kalau ada hal yang buruk pun harus kita terima, saudara. Oke. Karena itu pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ada mungkin gunung persoalanmu yang sangat tinggi, jangan putus asa, berserahlah kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan Yes. berbeban berat, aku Haleluya. akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Gunung persoalan kita akan diangkat oleh Tuhan. Yes. Pencobaan yang kita hadapi akan dihalau oleh Tuhan. Oke. Sehingga kita menang, kita lega, kita Yes. ada kedamaian, ada Yes. sukacita hari lepas hari. Amin. Saya pikir itu yang dapat kita lakukan. Luar biasa. Bapak Ibu Haleluya. Saudara sekalian, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang mendengarkan live ini sangat luar biasa sekali pesan-pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bro Fatih dan juga Ibu Rohani yang menguatkan kita pada sore hari ini. Ada 3 kunci untuk kita menghadapi ya persoalan pencobaan dalam kehidupan kita. Kita belajar dari salah satu tokoh yang bernama perempuan Kanaan tadi. Ya, ada 3 poin yang sudah disampaikan oleh Bro Fatih tadi. Yang pertama tadi, kita tidak boleh menyerah. Oke ya. Ini salah satu kunci untuk kita mengatasi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, dalam persoalan kita harus menghadap Tuhan ya. Ya, menghadap Tuhan dengan minta tolong kepada betul, Tuhan. dengan rendah hati ya. Dengan rendah hati. Ya, luar biasa. Jangan sampai kita sudah punya masalah tapi kita tidak tahu diri ya. Iya, justru kita harus menghadap dan berseru berdoa kepada Tuhan. Berdoa Ya, kepada kita Tuhan. katakan Tuhan, aku ini siapa? Aku ini tidak ada apa-apanya. Aku ini hanya sebagai ciptaan. Dan yang ketiga tadi, kita memiliki iman yang utuh, yang kokoh, yang kuat ya dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Dan sudah ditambahkan tadi juga oleh Ibu Rohani, kita belajar juga dari tokoh kisah Ayub ya. Ayub. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Rohani bahwa pencobaan masalah yang kita hadapi hari-hari ini tidak sebanding dengan Yang dialami Ayub. luar biasa. Mungkin hanya kulit-kulitnya saja. Iya.
kulit-kulitnya yang kita alami. Betul sekali ya. Ayub begitu berat. Bro. Begitu berat tapi masih tetap bertahan Tetap hidup. bertahan dia. Oke, ada banyak orang-orang saat ini Bu Pendeta hanya masih kulitnya udah Langsung down. Adalah luar biasa. Haleluya. Baik teman-teman, hari ini luar biasa, ini pesan firman Tuhan yang sangat memberkati kita, yang sangat menguatkan kita ya. Iman kita, pikiran kita, hati kita, tubuh dan jiwa dan roh kita dikuatkan oleh pesan-pesan firman Tuhan hari ini. Ya, semoga ini kita benar-benar dikuatkan dan kita menjadi kuat kembali dalam menghadapi hari-hari kita. Amin. Luar biasa. Oke, ada lagi yang disampaikan Ibu Pendeta? Iya, jadi pesan saya. Oke, silakan Ibu Pendeta. Yang terakhir kepada sobat-sobat semuanya. Oke. Ya. Apapun persoalanmu saat ini, saudaraku, jangan mudah menyerah. Yes, amin. Ya, berserah kepada Tuhan. Oke. Karena Tuhan akan menjawabmu. Yes. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu. Amin. Mendekat kepada Tuhan. Yes. Jangan menjauh. Oke. Ya. Karena kata firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Jadi biasa. kita harus semakin giat. Yes. Ya, semakin giat beribadah, Oke. semakin giat menyembah Tuhan, Oke. semakin giat membaca firman-Nya, Yes. Oke. semakin giat melayani Tuhan, Amen. saudara. Luar Jadi biasa. jangan biarkan persoalan itu melemahkan atau menjauhkan kita dari Luar, Tuhan. betul sekali. Itu intinya. Yes, Ya. luar biasa. Ini juga salah satu penting sekali bagi kita ya. Hari-hari ini kalau kita sedang mengalami masalah apa, ya kita tidak tahu di studio masalahnya apa, tapi Para tapi pendengar kita pasti banyak masalahnya. betul sekali ya. Semua kita manusia punya masalah. Punya masalah. Ya, punya beban dan hal-hal yang harus kita hadapi, yang kita lakukan dalam menghadapi pencobaan kita sudah disampaikan tadi. Oke. Iya, Bro gitu. Fatih, ada lagi kira-kira yang perlu ditambahkan? Ya, mungkin saya hanya menambahkan sedikit Oke. aja. Sekali melangkah. Simple. Sekali melangkah tetap Oke, melangkah. oke, silakan. Simple sekali, Iya. yaitu adalah cobaan yang kita lalui. Itu kita jangan mendengki di dalam nama Yesus, tapi kita menghadapi rahasia yang ketiga tadi. Luar biasa. Yang Maksudnya kita kalau kita berserah. menghadapi masalah jangan apa ini? Jangan dengki di dalam nama Tuhan Apanya Yesus. ini? Masalahnya? Masalahnya. Wow. Ya, kebanyakan orang dalam nama Yesus. Jangan Oke. ditengki di dalam Oh, Yesus. oke. Enggak. Oh, Ya, tengking. Ya, ditengking Oke. dalam nama Yesus. Jangan. Hadapi. Iya. Hadapi. Jangan ditengking. Ya, hadapi. Luar Ya, biasa. hadapi persoalan itu. Jangan ditengki, saudara-saudara. Iya, Maka kita memiliki 3 respon tadi. Iya. Rahasia yang ketiga tadi. Ya. Luar biasa. Jadi persoalan, milikilah iman yang utuh. Luar biasa. Amin, Oke. Amin. Amin. Benar sekali juga apa yang disampaikan oleh Bro Fatih. Soalnya Iya. banyak anak-anak Tuhan, anak muda, ketika ia punya masalah, ya bro, dalam nama Yesus saya patahkan masalah. Dalam nama Yesus. Sedikit dalam Oke. nama Yesus sembuh. Bagi saya itu memang iman yang sangat luar biasa. Oke ya. Tapi di balik itu kita juga harus bisa melakukan suatu tindakan. Iman tanpa berbuatan. Aduh, luar biasa. Haleluya. Jadi jangan sampai iman tanpa tindakan. Betul Ya. sekali ya. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman yang menyaksikan live ini, sekali lagi ini untuk umum, bukan hanya anak-anak muda, tapi ini semuanya kita orang-orang percaya, baik itu kalangan anak-anak, ya, remaja, pemuda, orang tua, bahkan sampai lansia, Iya. ya. Karena kita ini tidak lepas dari persoalan, tidak lepas dari masalah-masalah. Mungkin masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, mungkin juga masalah jodoh dan lain sebagainya. Oke. Masalah jodoh. Oke, luar biasa. Kita tidak tahu, saudara yang tahu bersama dengan Tuhan. Haleluya. Baik, saudara dikasih Tuhan, di studio kita sudah menyampaikan pesan firman Tuhan kepada saudara-saudara yang menyaksikan, dan sekali lagi dalam acara-acara kita seperti ini, saudara boleh menyampaikan topik-topik doa ya bagi rekan-rekan yang rindu didoakan ya oleh Ibu Pendeta dan anak-anak yang komunitas yang ada di studio. Sampaikan topik-topik doa melalui akun Facebook kami ini dan juga melalui nomor yang ada di bawah Nomor ini. telepon. Ya, ada nomor telepon, boleh menghubungi kami dan kami siap melayani saudara-saudara. Ya, kita berdoa semoga saudara dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Baik, sebelum kita mengakhiri, saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat pada sore hari ini dan dipimpin oleh Ibu Pendeta. Dipersilakan. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada sore hari ini, agar kami menghadapi setiap persoalan, setiap masalah, cobaan dalam kehidupan kami ini bersama dengan Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, kami pantang menyerah, kami terus merendahkan diri, memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan, dan kami terus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan, bahwa Tuhan pasti akan menjawab seluruh doa dan permohonan kami. Seperti Engkau janjikan dalam firman-Mu Tuhan, bahwa pencobaan yang kami hadapi itu Tuhan tidak melebihi kekuatan kami. Dan kami yakin pada saat kami mengalami persoalan, Engkau akan memberikan kami kekuatan dan memberikan kami jalan keluar. Firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Bapa yang maha baik, para pendengar kami yang hadir pada saat ini, yang mengikuti acara ini, kami berdoa untuk setiap masalah yang mereka hadapi, Tuhan membuka jalan, Tuhan menolong mereka menyelesaikan, menghadapi persoalan demi persoalan yang mereka hadapi. Jangan biarkan mereka lemah, jangan biarkan mereka mundur, jangan biarkan mereka Tuhan menyimpang dari jalan Tuhan. Bahkan melalui persoalan itu kami semakin mendekatkan diri kepadamu Tuhan, semakin berseru kepada Tuhan, semakin berharap dan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, berkati para pendengar kami ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka Tuhan memberkati, Tuhan berkati, Tuhan campur tangan. Bagi mereka Tuhan yang bergumul pada saat ini untuk pekerjaan, mari Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Bagi mereka yang bergumul dalam usaha, mari Tuhan Kau berkati usaha mereka. Engkau buka tingkap-tingkap berkat-Mu atas mereka. Kami berdoa untuk anak-anak muda yang merindukan juga teman hidup. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pertemukan mereka dengan orang-orang yang menerima mereka apa adanya, menyayangi mereka, menerima mereka, dan juga menjadikan mereka teman sejawat, teman sekerja di hadapan Tuhan, teman hidup yang terbaik di hadapan Tuhan. Kirimkan bagi anak-anak muda kami ini ya Tuhan, berkati dalam pelayanannya, berkati dalam cita-citanya, berkati juga dalam masa depannya. Kami juga berdoa untuk para pendengar kami yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah sakit penyakit dari tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu atas tubuhnya yang sakit. Biarlah Engkau sembuhkan dengan tangan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Karena itu Tuhan, sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan saudara-saudara kami yang lemah tubuhnya Tuhan, yang tidak berdaya pada saat ini. Terima kasih Allah kami yang hidup. Terpujilah Engkau Allah kami yang sudah memberkati kami pada sore hari ini, yang sudah memberkati hamba-hamba-Mu, yang sudah memakai kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, berkati presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota di sini Tuhan berkati, agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kami berdoa untuk COVID-19. Kami mohon kepadamu Tuhan, kasihani negeri kami. Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, halau Tuhan virus corona, sehingga terjadi kenormalan di negeri kami Tuhan. Kami dapat bebas beraktivitas Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menghalau virus corona dari negeri kami ini Tuhan. Sehingga Tuhan, orang-orang yang sakit kena COVID-19 saat ini, tolong mereka Tuhan, jamah tubuh mereka, pulihkan mereka Tuhan, agar mereka melihat kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Para dokter dan para medis Tuhan berkati, agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, yang sudah memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Allah. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, melindungi, dan menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Sabtu yang akan datang. Tuhan berkati.